Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kak Nazar. Dalam pertemuan kali ini kakak akan membahas limit menuju infinite fungsi trigonometri. Ya. Dalam limit fungsi trigonometri kita cuma punya modal gini, limit x menuju 0 sin x per x itu sama dengan 1, dan limit x menuju 0 tangen x per x itu juga sama dengan 1. Sedangkan untuk limit x menuju 0, kalau cos x itu langsung kita substitusikan, dimana cos 0 itu adalah sama dengan 1. Ya, tidak ada satupun teori yang menunjukkan adanya limit x menuju infinite pada fungsi trigonometri. Ya. Untuk limit x menuju infinite, dasar teorinya kita cuma punya modal gini. Limit x menuju infinite fungsinya 1 per x itu sama dengannya 0. Nah, lalu bagaimana untuk kita bisa menyelesaikan limit x menuju infinite fungsi trigonometri? Jadi kita coba modifikasi dua teorema ini sehingga bisa berlaku untuk penyelesaian soal yang diberikan. Nah, dari limit t menuju infinite di soal nomor 1, kita rubah menjadi limit menuju 0. Kenapa menuju 0? Supaya berlaku teorema limit pada fungsi trigonometri. Dengan cara kita lakukan pemisalan. Jadi saya misalkan ya, supaya menjadi 0 berarti kalau x menuju infinite dia akan 0, fungsinya harus 1 per x ya, 1 per x. Berarti yang kita misalkan itu 2 per t. Ini seperti aja. Seperti saya coba misalkan sebagai A. Kalau t menuju infinite berarti limit t menuju infinite seperti itu kan menuju 0 ya. Maka setara juga dimana seperti itu adalah A, maka A itu menuju 0. Sehingga soal ini bisa kita tuliskan menjadi bentuk limit A menuju 0. Kalau seperti sama dengan A, maka T-nya itu sama dengan 1 per A. Nah, berarti T yang ini menjadi 1 per A dikali sin 2 per T dikali sin 2A. Bentuk ini sama juga dengan kita menuliskan limit A menuju 0 sin 2A dibagi dengan A ya. Sin 2A kita bagi dengan A. Kalau sin 2A diper dengan A, maka ini sama juga dengan 2. Sama dengan soal sebelumnya, di nomor 2, limit theta menuju infinite sin kuadrat 2 per theta diper dengan 1 kurang cos 1 per theta. Nah, yang menjadi masalah karena dia tetanya menuju infinite dan ada fungsi 1 per theta, jadi nggak masalah. Kita misalkan 1 per theta itu boleh sama dengan P. Kalau 1 per theta sama dengan P, kalau tetanya menuju infinite, berarti ini setara dengan P menuju 0. Bentuk soal ini kita ganti. Limit theta menuju infinite. Theta ya kita konversikan dalam P berarti menuju 0. Sin kuadrat tetap sin kuadrat 2 per theta berarti 2 kali 1 per theta ya. Sin kuadrat 2P dibagi dengan 1 min cos 1 per P. 1 min cos 1 per theta. 1 per theta itu adalah P. Nah, teorema mencoret dalam limit fungsi trigonometri itu cuma ada sin dengan tangen, sedangkan cos kita bisa ngerubah. Nah, kita punya modal sudut rangkap. Nah, kita punya modal untuk merubah
fungsi cos itu dari sudut rangkap, di mana nilai cos 2 theta ya, ini cos 2 theta ataupun 2x itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Kalau kita kurang 1 kedua ruas atau cos 2x min 1 ya, atau min 1 di kanan lempar ke kiri, sebenarnya kurangkan 1 kedua ruas, maka di kanan diperoleh min 2 sin kuadrat theta atau sin kuadrat x. Kalau kita kalikan min kedua ruas, maka ini 1 min cos 2x itu sama dengan 2 sin kuadrat x. Oke. Kalau cos 2x di sini, nah sedangkan ini cos P ataupun hanya cos X, maka dengan cara yang sama, kalau misalnya ada bentuk 1 min cos 2x, saya bikin aja cos nx. Jadi bisa 2x, 3x, 4x, 5x, dan seterusnya ya. Itu bisa kita ganti menjadi 2 sin kuadrat. Sudutnya kita bagi 2. Ya, sudutnya kita bagi 2, n per 2x. Nah, ini nanti kita akan terus gunakan untuk soal-soal yang berikutnya. Sehingga soal ini bisa kita nyatakan limit P menuju 0 sin kuadrat 2P per 1 min cos P. 1 min cos P berarti 2 sin kuadrat ya. Kalau nx n per 2, kalau cos P, P per 2 atau 1/2 P ya, P per 2. Nah, karena ini udah sin kuadrat per sin kuadrat, jadi gampang aja. Sehingga hasil limitnya ini sama dengan sin kuadrat 2P. Berarti ini tinggallah 2P kita kuadratkan. Atau 2 dikuadratkan, karena sama-sama P kan. Kita ambil sudutnya aja, 2 dikuadratkan. Dibagi dengan, nah ini 2 dikalikan P per 2 dikuadratkan juga, karena ini ada kuadrat ya, dikalikan, kita ambil 1/2 yang dikuadratkan. Nah ini 2 kuadrat itu 4 dibagi dengan ya, 2 kuadrat itu 4 dibagi dengan 2 dikalikan dengan 1/4. Nah, 2 dikalikan 1/4. Saya mainnya gini. Kalau ada pecahan di dalam pecahan, supaya bentuk pecahannya hilang, kalikan aja atas bawahnya dengan 4. Nah, di atas 4 kali 4 itu sama dengan 16. Dibagi 2 kali 1/4 dikalikan 4 ya. 1/4 kali 4, 1 dikalikan 2. Sehingga 2, jadi 16 bagi 2 itu adalah 8. Kita lanjut untuk soal nomor 3. Limit theta menuju infinite. Theta kuadrat dikalikan 1 min cos 2 per theta. Sama, kita misalkan. Yang kita misalkan itu kan karena dia ada menuju infinite. Jadi kita misalkan 1 per theta itu sama dengan x. Oke. Kalau theta menuju infinite, ini setara juga dengan x menuju 0 ya. Sehingga soal ini bisa kita tuliskan limit theta menuju infinite, x menuju 0, theta kuadrat. Nah, sama seperti sebelumnya ya, 1 per theta sama dengan x. Berarti kalau theta itu sama dengan 1 per x. Theta kuadrat, maka ini jadi 1 per x kuadrat. Dikalikan 1 min cos 2 per theta, 1 min cos 2x. Oke. Limit x menuju 0. 1 min cos 2x kita bisa rubah ya dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu 2 sin kuadrat ya, sudutnya bagi 2, 2x bagi 2, jadi sin kuadrat x aja. Diper dengan x kuadrat. Dua sin kuadrat x per x kuadrat ya. Sin kuadrat x dengan x kuadrat ini bisa kita coret sehingga hasilnya itu adalah 2.
Kita lanjut untuk soal nomor 4. Limit T menuju infinit sin 2 per T dikurang 3 per T dikalikan T per 6. Oke. Kita sama ya. Misalkan karena ini variabelnya itu dalam T, maka sepertinya kita nyatakan sebagai X saja. Oke. Sama seperti sebelumnya, T menuju infinit, maka ini setara juga dengan X menuju 0. Nah, kalau seperti sama dengan X, berarti seper X sama dengan T. Seper X itu sama dengan T. Limit T menuju infinit, X menuju 0. Sin 2 per T. Ini kita kurung dulu. Sin 2 per T. Sin 2X. Dikurang 3 per T. Dikurang dengan 3X. Dikalikan T per 6. T itu adalah seper X. Seper X kali 6. Jadi ini kan T per 6 berarti kan seper 6 kali X ya. Seper 6 dikalikan T. Di seper 6 dikalikan T, di mana T itu adalah seper X, berarti seper 6 dikalikan seper X. Limit X menuju 0, saya bikin aja. Ini sin 2X, saya pisahkan, diper dengan, nah, sin 2X dikalikan dengan seper 6 kali seper X kan seper 6X, berarti sin 2X dibagi dengan 6X. Dibagi dengan 6X. Kemudian kurang ya. Jadi kurang. Ini saya bikin limit X menuju 0 ya. Ini jadi 3X diper dengan 6X juga. Diper dengan 6X. Jadi kita pisahin. Diper dengan 6X. Sehingga limit X menuju 0 sin 2X per 6X ini menghasilkan 2 per 6. Kemudian dikurang limit X menuju 0 3X per 6X ini sama dengannya 3 per 6. Ya gitu. Jadi 2 per 6 dikurang dengan 3 per 6 ini menghasilkan minus 1/6. Pertanyaan soal nomor 5. Limit X menuju infinit sin 4 per X diper dengan 1 kurang akar 1 min 1/X ya. Nah ini agak repot mungkin ya kalau kita lihat sepintas, tapi mudah aja. Kita misalkan dulu 1/X sama dengannya A ya. Kalau X menuju infinit berarti ini setara juga dengan A menuju 0. Bentuk soalnya kita bisa ganti penulisannya menjadi limit X menuju infinit A menuju 0 sin 4 per X jadi sin 4X 4A dibagi dengan 1 kurang akar. Nah, apa-apa dibagi dengan 1 kurang akar. Akar apa? 1 kurang seper X. Seper X nya itu adalah A. Karena ini ada bentuk akar ya, maka boleh kita lakukan perkalian sekawan. Perkalian sekawannya berarti 1 plus akar 1 min A dibagi dengan 1 plus akar 1 min A. 1 plus akar 1 min A. Nah, perkalian sekawan kita cukup tuliskan gini. Limit A menuju 0 sin 4A kita tulis tetap, dikalikan kita bikin kurung aja 1 tambah akar 1 min A. Sedangkan yang bagian di bawah ya, perkalian sekawan itu prinsipnya itu kan perkalian istimewa ya, yaitu A plus B dikalikan A min B ya. Kalau A plus B dikalikan A min B, saya bikin gini, A plus B dikalikan dengan A min B itu prinsip perkalian sekawan pada intinya. Berarti sama dengan A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Berarti ini 1 min akar 1 min A dikalikan 1 plus akar 1 min A. A kuadrat berarti A nya itu adalah 1. 1 dikuadratkan 1.
dikurang B kuadrat. B kuadratnya itu 1 min A. Akar kalau dikeluarkan kan hilang akar. Kita tulis sekali lagi supaya lebih jelas ya. Limit A menuju 0, sin 4A dikalikan dengan 1 plus akar 1 min A dibagi dengan, nah kalau kita bongkar kurungnya, ini yang pertama sekali terjadi 1 dikurang 1. 1 dikurang 1 habis ya. Min kali min A, min kali min A itu jadi, nah A saja ya. Nah mungkin bagi teman-teman ada yang masih kurang paham gini. 1 dikurang 1 min A itu sama dengannya jadi 1 kurang 1 tambah A, sehingga diperoleh nilai A saja. Sin 4A per A ini bisa dicoret sehingga menghasilkan hanya 4. Sedangkan 1 plus akar ini kita kalikan 1 plus akar 1 min A, 1 kurang, karena nilai A menuju 0 berarti 1 kurang 0. Maka ini menghasilkan 4 dikalikan 1 ditambah dengan 1. 1 tambah 1, 2 dikalikan dengan 4 hasilnya adalah 8. Kita lanjut untuk bentuk soal nomor 6. Limit X menuju infinite, akar 1 min 1 per X dibagi dengan X dikalikan dengan tangan 2 per X per cos kuadrat pi per 2 min 1 per X. Oke ya. Sama seperti sebelumnya, kita bisa lakukan pemisalan. 1 per X saya nyatakan aja sebagai T. Oke. Kalau 1 per X sama dengan T, maka X itu sama dengan 1 per T. Oke. Sehingga bentuk soal ini sama juga dengan kita menuliskan, ya, sama juga dengan kita menuliskan bentuknya gini. Kalau X menuju infinite berarti 1 per T menuju 0, ataupun ya, kalau X menuju infinite 1 per X menuju 0 ataupun T menuju 0. Nah, bentuk soal ini limit T menuju 0. Yang pertama sekali kita lihat ini, kalau ini kita anggap 1, ini kan ada 1 per X. 1 per X ini kita bisa gantikan T. Nah, 1 per T ini 1 per X yang bawah ya. 1 per X yang bawah ini saya naikkan ke atas jadinya T. Dikalikan akar 1 min 1 per X berarti 1 dikurang dengan T. Dikalikan lagi dengan tangan 2 per X dikalikan dengan tangan 2T per. Jadi kita pernya per semuanya. Per dengan cos kuadrat pi per 2 min 1 per X, pi per 2 min 1 per X min T. Oke. Nah, ini terlalu jauh. Saya pindahkan supaya lebih dekat. Oke. Kita punya modal dalam trigonometri, ini merupakan bentuk sudut relasi ya. Kalau ada bentuk cos pi per 2 atau 90 min X ya, cos pi per 2 min X itu boleh digantikan dengan sin X. Sehingga bentuk soal ini bisa kita tuliskan lagi limit T menuju 0. T dikalikan akar 1 min T, akar 1 min T kalikan tangan 2T per cos pi per 2 min T. Boleh digantikan menjadi sin T. Nah, sin T. Karena cosnya kuadrat berarti ini sin kuadrat. Sin kuadrat ya, sin kuadrat ini berarti bisa kita coret sin T dengan T sekali. Sin kuadrat masih ada sin sekali lagi, coret dengan tangan. Oke. Ketika kita mencoret dengan T berarti dari T ini ada angka 1 dikalikan akar 1 min T, akar 1 min T, 1 min T menuju 0, 1 min 0.
dikalikan tangen 2T, kita udah coret dengan sin T sekali, berarti ini tinggal 2 dibagi dengan sin kuadrat T ya. Kita sin kuadrat coret dengan T, coret dengan 2T, berarti ini tinggal 1. Sehingga 1 kali 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Untuk pertanyaan soal nomor 7, limit X menuju infinite. X kuadrat sin 1 per X dikalikan tangen 1 per X plus 1 diper dengan 1 min cos 2 per X dikalikan X kuadrat. Oke. Saya coba misalkan, ya, apa yang saya misalkan? Yang bermasalah itu karena ada 1 per X-nya. 1 per X saya misalkan sebagai A. Ya, berarti X menuju infinite sama juga artinya dengan A menuju 0. Kalau 1 per X sama dengan A, ini setara juga kalau nilai X itu sama dengan 1 per A. Limit A menuju 0. Ada X kuadrat ini. X kuadrat saya gantikan dengan 1 per A kuadrat. Berarti ini ada sin 1 per X, sin A. Dikalikan tangen 1 per X, tangen A. Dikalikan X kuadrat. Berarti saya bikin aja ini per dengan A kuadrat. Kemudian baru ditambah 1. Ini baru bagian pembilang. Per. Diper dengan 1 min cos 2 per X. Nah, 1 min cos 2 per X berarti 1 min cos 2A. Dikalikan dengan X kuadrat. Ya, X kuadrat berarti sama juga dikalikan 1 per A kuadrat. Sama juga dengan saya membagi dengan A kuadrat. Nah, gitu. Lanjut ya. Sin A tangen A dengan A kuadrat ini bisa coret. Kita tulis lagi pelan. Limit A menuju 0, berarti di atasnya ini jadi 1 ditambah dengan 1 dibagi. Sama seperti hal sebelumnya, ini ada 1 min cos 2A. 1 min cos 2A bisa kita gantikan 2 sin kuadrat A. Sin kuadrat A. Kemudian ada per A kuadrat. Ini dibagi dengan A kuadrat. Dibagi dengan A kuadrat. Sin kuadrat A diper dengan A kuadrat ini bisa coret. Sehingga bagian pembilang menghasilkan 1 tambah 1, 2. Di bagian penyebut ini tinggal 2. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Lanjut untuk pertanyaan soal nomor 8. Limit theta menuju infinite. Theta kuadrat dikalikan cos 1 per theta dikurang cos 2 per theta. Sama dengan berapa? Oke. Sama seperti sebelumnya, kalau saya nyatakan theta itu kan theta ya, 1 per theta. 1 per theta saya bikin aja sama dengan X. Berarti sama juga artinya kalau theta kuadrat itu sama dengan 1 per X kuadrat ataupun theta sama dengan 1 per X. Karena theta menuju infinite ini setara dengan X berarti menuju 0. Oke. Nah, soalnya kita gantikan penulisannya jadi limit theta menuju infinite, X menuju 0. Cos 1 per theta, cos X. Dikurang cos 2 per theta, cos 2X. Dikalikan theta kuadrat. Ya, theta kuadrat sama juga 1 per X kuadrat. Berarti dibagi dengan X kuadrat. Nah, dalam hal ini kita punya bentuk cos kurang cos ya. Cos kurang cos. Nah, ini modal dalam trigonometri. Kalau ada bentuk cos A min cos B, itu bisa dirubah menjadi bentuk sin ya. Kenapa kita harus ngerubah? Karena teorema mencoret dalam trigonometri itu hanya ada sin dengan tangan. Jadi bentuk cos kita rubah. Cos kurang cos sama dengan min 2 sin sin. Min 2 sin setengah jumlah sudutnya A tambah B dikalikan sin setengah selisih sudutnya.
setengah A dikurang B. Sehingga bentuk soal di atas kita bisa gantikan lagi penulisannya menjadi limit X menuju 0, cos X kurang cos 2X min 2 sin setengah ya X ditambah dengan 2X dikalikan sin setengah X dikurang dengan 2X per, nah itu X kuadrat. Nah, sebenarnya ini kan udah gampang ya, tinggal coret aja. Tapi boleh kita sederhanakan dulu penulisannya. Limit X menuju 0 min 2 sin X tambah 2X, 3X dibagi dengan 2, ini jadi 3/2X. Kemudian ada sin X kurang 2X min X dikalikan setengah min 1/2X, min 1/2X dibagi dengan X kuadrat. Oke, dibagi dengan X kuadrat. Karena di bawahnya X kuadrat, berarti sin 3/2X kita coret sekali dengan X kuadrat, maka masih ada X lagi. Coret sekali lagi dengan sin setengah X. Sehingga hasil coretnya yang pertama ada min 2. Ya, ada min 2. Dikalikan ketika kita mencoret sin 3/2X dengan X, itu menghasilkan 3/2. Kemudian dikalikan lagi min setengah X coret dengan X, ini hasilnya min setengah. Oke. Nah, 2 dengan min setengah ini habis sehingga menghasilkan 3/2. Lanjut untuk pertanyaan soal nomor 9. Limit X menuju infinite 4X dikalikan sin kuadrat 2/X diper dengan tangen 2/X. Oke, next. Sama seperti sebelumnya, kita misalkan 1/X itu sama dengan P. Kalau 1/X sama dengan P, berarti X sama dengan 1/P. Oke. X menuju infinite setara dengan P menuju 0. Limit P menuju 0 4X. Ya, ini perkalian semua ini. 4X. Berarti ini jadi 4/P. Saya bikin aja perkaliannya gini. Dikalikan sin kuadrat 2/X. Sin kuadrat 2P per tangen 2/X dibagi dengan tangen 2P. Oke. Sin kuadrat 2P, karena sinnya kuadrat, coret dengan tangen sekali, coret dengan P sekali. Sehingga menghasilkan, yang pertama sekali ini ada 4, dikalikan sin kuadrat ya, berarti 2-nya dikuadratkan, dibagi tangen 2P, berarti ini dibagi dengan 2. Ya, berarti ini 4 dikalikan dengan 4, kita bagi dengan 2. 4 dikalikan 4 itu 16. 16 kalau dibagi 2 menghasilkan 8. Nomor terakhir yaitu nomor 10. Limit X menuju infinite tan 3/X diper dengan X dikalikan 1 min cos kuadrat 2/X. Oke. Sama seperti sebelumnya ya. Saya nggak berhenti menuliskan, selalu tuliskan pemisalan. Yang dimisalkan itu adalah 1/X sama dengan P. Berarti nilai X sama dengan 1/P. Oke, nilai X sama dengan 1/P. Nah, berarti kalau X-nya itu menuju infinite, setara juga artinya dengan P menuju 0. Soal ini bisa kita gantikan penulisannya menjadi limit P menuju 0. Di sini saya melihat ada 1/X ini. 1/X ini saya naikkan ke atas saja jadi P. Dikalikan tangen 3/X berarti menjadi tangen 3P. Dibagi dengan 1 min cos kuadrat. 1 min cos kuadrat 2/X cos kuadrat 2P. Oke.
Nah, ini Kak 1 min cos. Kita nggak perlu. Ini kita punya identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Sama juga artinya bahwa sin kuadrat X itu sama dengan 1 min cos kuadrat X. Karena cosnya udah kuadrat gitu ya. Sehingga ini kita sederhanakan penulisan jadi limit P menuju 0. P dikalikan dengan tangen 3P dibagi dengan 1 min cos kuadrat itu sama juga dengan sin kuadrat 2P. Oke. Sin kuadrat 2P. Nah, di bawahnya sin kuadrat ya. Sin kuadrat ini bisa coret dengan tangen sekali. Karena dia kuadrat berarti bisa coret dengan P-nya sekali lagi. Sehingga bagian pembilangnya itu hanya tersisa 3 diper dengan bagian penyebutnya itu ada 2. Tapi karena sinnya dikuadratkan, berarti ini jadi 2 dikuadratkan. Sehingga menghasilkan 3/4.